Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-hadirun al-muhtaramun, Baginda Nabi Muhammad SAW pernah berziarah kepada orang yang terbunuh di perang Badar, orang-orang musyrik. Lalu Rasulullah SAW mengajak bicara mereka. Disebutkan satu persatu namanya, ya Fulan bin Fulan, dan ditanyakan oleh Rasulullah kepada mereka, waqad samahum Nabi, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah Allah wal Uzza yang kalian jadikan sebagai Tuhan dan Tuhan-Tuhan yang lainnya, 360 patung yang kalian sembah, apakah janji mereka sudah benar dan kalian dapatkan apa yang mereka janjikan? Dan Rasulullah mengatakan, fa inni wajadtu ma wadani rabbi haqqan, sungguh aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku betul-betul nyata. Karena Rasulullah bisa melihat. Sebagaimana kita ketahui, tatkala Rasulullah berjalan bersama sahabat, ada dua orang yang sudah meninggal disisa dalam alam kuburnya. Lalu Rasulullah mengambil dahan, dipatahkan dahan itu, ditancapkan di kuburan dua orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, selagi dahan itu masih basah, maka dahan itu beristighfar. Dan berkat istighfar dahan tersebut, maka dua orang yang disisa dalam alam kuburnya itu insya Allah akan dibebaskan. Oleh sebab itu, kenapa kalau ada orang mati bawa kembang dibasahin dan juga ditaburi kembang kalau ziarah? Karena dahan yang basah termasuk kembang yang basah itu beristighfar kepada Allah, dan istighfarnya meringankan beban orang ahli kubur andai kata dia disiksa, dan andai kata tidak disiksa akan menambah kenikmatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis Muslim yang barusan saya bacakan, tatkala Rasulullah bertanya, apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian, sedangkan aku telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhanku? Para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yasma'un wa anna yujibun wa qad jifu? Ya Rasulullah, bagaimana jenazah itu, orang yang sudah mati itu bisa menjawab tentang pertanyaan sedangkan mereka sudah jadi bangkai? Rasulullah menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah, sabda Nabi, ma antum bi asma'a li kalami minhum, kalian tidak lebih mendengar perkataanku dibanding mereka. Artinya mereka yang mati yang aku ajak bicara lebih mendengar perkataanku dibanding kalian. Walakinnahum la yaqdiruna ayyujibu, akan tetapi mereka tidak mampu untuk menjawab. Hadis ini hadis riwayat Muslim, bersumber daripada sahabat Anas. Hadis ini juga dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya juz 3 halaman 47. Yang dengan demikian berarti insyaallah apa yang kita baca pada malam ini dari Ratib, Yasin dan Tahlil serta doa wahbah yang kita hadiahkan kepada keluarga kita yang meninggal, wa akhasil akhas kepada Al-Akh Abdurrahman bin Muhammad Bahmid, insyaallah diterima oleh Allah dan membebaskan daripada siksa kubur, bahkan juga bisa mendatangkan nikmat kubur. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Amin Allahumma amin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mengingatkan kita agar kita tidak lupa kepada saudara kita yang meninggal. Bahkan ada sebuah hadis yang menyebutkan, man shalla 'alal maghfur ghufirallah. Mulai pertama kita berdoa, kita doakan baginda Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, para ulama dan para aulia. Lalu kita lanjutkan, kita doakan keluarga kita, bapak ibu kita, akhosil akhos Al-Akh Abdurrahman. Yang jelas
Kalau doa kita untuk Rasulullah bisa mendatangkan pengampunan, maka insya Allah siapapun yang kita doakan agar diampunkan dosanya juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu janji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ma'ala ahadikum idza arada yatasaddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ay yaj'alaha liwalidayhi idza kana muslimin fayakunu liwalidayhi ajraha wa lahu mithlu ujurihima min wari' yanqusa min ujurihima syai'an. Doa yang kita sampaikan untuk kedua orang tua kita, untuk saudara kita, mereka akan mendapatkan, kita juga akan mendapatkan pahala yang sama. Dan yang lebih menakjubkan apa yang disampaikan ialah mereka diampuni, kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sebuah hadis yang lainnya, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullahu ta'ala wad daral akhirah illa wafarallahu lahu. Yasin adalah hatinya Al-Quran. Tidak membaca seseorang surat Yasin tersebut yang dengan tujuan karena Allah semata dan ingin mendapatkan darul akhirah, keselamatan di akhirat, mendapatkan surga, maka dia akan diampunkan dosanya. Yang jelas untuk siapa kita baca, dia pun juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu anjuran-anjuran yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita, karena memang dalam salat pun kita diwajibkan mendoakan saudara kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dan doa tersebut merupakan rukun daripada salat yang apabila tidak dibaca maka salat kita tidak sah. Apa itu? Bacaannya adalah Assalamu alayka, salam untukmu ya Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna, kepada kami, wa ala ibadillah sholihin, yang masih hidup dan hamba yang telah meninggal. Bahkan dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad mengajarkan kalau ada orang meninggal untuk membaca di antaranya beberapa surat, yang di antaranya Fatihah yang merupakan pembukaan, Alhaakumut Takatsur, Qul huwallahu ahad 11 kali. Lalu Rasulullah mengajarkan doa secara khusus, Allahumma sholli hadis shalah, aku berdoa atau salat kau hadiahkan untuk yang meninggal, wa ta'lam ma'urid, dari bacaan-bacaan tersebut beberapa surat dan salat yang aku lakukan, engkau tahu apa yang aku inginkan ya Allah. Allah ma'ab'ath thawabaha ila qabri fulan. Rasulullah mengajarkan, ya Allah, kirimkan pahala dari bacaan yang aku baca kepada fulan bin fulan. Fa ba'atsallahu min sa'atihi ila qabri, maka saat itu juga akan dikirim bacaan tersebut kepada kuburan siapa yang diniatkan. Di antaranya al-famalak ma'akulli malak nurun wa hadiyah yu'nisuna ila ayanfahu fisur. Bacaan tersebut dikawal oleh 1000 malaikat penuh dengan cahaya dan hadiah yang dapat membahagiakan. Jadi kalau disebut namanya itu ibaratnya paket itu terbungkus masing-masing. Kalau tidak disebut nanti rebutan bersama yang lainnya. Dan itu sebuah riwayat menyebutkan semacam itu. Mudah-mudahan sebagaimana kita membaca untuk saudara kita, doa untuk mereka, mudah-mudahan juga kita tatkala meninggal dibacakan oleh generasi-generasi setelah kita, sehingga kita termasuk orang yang selamat dalam alam kubur di dunia, demikian juga di akhirat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah bismil khatimah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah bismil khatimah. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.